Orang yang beruntung. Quran Surat Al-A'raf ayat ke-157. Allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal lazi yajidunahu maktuban, indahum fit taurati wal injili yamuruhum bil ma'rufi wa yanhahum, anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharimu, alaihimul habaisa wa yadau, ayum israhum wal aglalal lati kanat, alaihim, fallazina amanu bihi wa, azaruhu wa nasaruhu wa tabaun nural lazi unzila ma'ahu, ulaika humul muflihun. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, mereka itulah orang-orang beruntung. Yaitu orang-orang yang terus-menerus dengan penuh ketekunan mengikuti Rasul Nabi Muhammad, Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis, yang nama dan sifatnya mereka, para ulama Yahudi dan Nasrani, dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka hingga kini, walaupun sebagian besar telah mereka hapus dan yang ada sekarang hanya secara tersirat. Di antara sifat Nabi Muhammad yang terdapat dalam Taurat dan Injil adalah dia yang menyuruh mereka berbuat yang makruf, sesuatu yang dikenal menurut agama, logika dan adat istiadat sebagai kebaikan, dan mencegah dari yang mungkar, sesuatu yang tertolak menurut agama dan logika serta adat istiadat. Dan selain itu, di antara tujuan kedatangan Nabi Muhammad adalah menghalalkan atas perintah Allah segala yang baik bagi mereka termasuk yang tadinya halal kemudian diharamkan sebagai sanksi atas mereka, seperti lemak lihat, Surah Al-An'am 6:146. Dan mengharamkan, juga berdasar firman Allah segala yang buruk bagi mereka, seperti bangkai, darah, dan daging babi. Dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang tadinya ada pada mereka. Dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu tidak ada lagi beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israel, seperti mensyariatkan membunuh diri untuk sahnya tobat, wajib kisas pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak, tanpa boleh membayar diat ganti rugi, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggunting kain yang kena najis, dan sebagainya. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya dengan mengakui kenabiannya, memuliakannya, dengan mencegah siapapun yang bermaksud buruk terhadapnya, menolongnya, mendukungnya dalam penyebaran ajaran Islam, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, berupa tuntunan Al-Quran, mereka itulah orang-orang beruntung. Sifat-sifat Muhammad sebagai Rasul ialah 1. Nabi yang ummi, buta huruf. Dalam ayat ini diterangkan bahwa salah satu sifat Muhammad SAW ialah tidak pandai menulis dan membaca. Sifat ini memberi pengertian bahwa orang yang ummi tidak mungkin membaca Taurat dan Injil yang ada pada orang-orang Yahudi dan Nasrani, demikian pula cerita-cerita kuno yang berhubungan dengan umat-umat dahulu. Hal ini membuktikan bahwa risalah yang dibawa oleh Muhammad SAW itu benar-benar berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Mustahil seseorang yang tidak tahu tulis baca dapat membuat dan membaca Al-Quran dan hadis yang memuat hukum-hukum, ketentuan-ketentuan ilmu pengetahuan yang demikian tinggi nilainya. Seandainya Al-Quran itu buatan Muhammad, bukan berasal dari Tuhan semesta alam tentulah manusia dapat membuat atau menirunya, tetapi sampai saat ini belum ada seorang manusia pun yang sanggup menandinginya. Dan engkau, Muhammad, tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu, sekiranya engkau pernah membaca dan menulis niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Al-Ankabut ayat 48. 2. Kedatangan Nabi Muhammad telah diberitakan dalam Taurat dan Injil. Kedatangan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul penutup diisyaratkan di dalam Taurat Kejadian Ksi. 13,18, Ulangan XV, 15 dan Injil, Yohanes Sif, 16 di dalam Al-Quran disebutkan dengan jelas bahwa mereka pun sudah mengenal pribadi Muhammad dan akhlaknya. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil, mengenalnya, Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui-nya. Al-Baqarah ayat 146. Yahudi dan Nasrani telah menyembunyikan pemberitaan tentang akan diutusnya Muhammad SAW dengan menghapus pemberitaan ini dan menggantinya dengan yang lain di dalam Taurat dan Injil. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tindakan-tindakan orang-orang Yahudi dan Nasrani mengubah isi Taurat.
Sekalipun demikian masih terdapat ayat-ayat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mengisyaratkan akan kedatangan Muhammad itu. Dalam kitab Kejadian si-13 diterangkan bahwa akan datang seorang nabi akhir zaman nanti dari keturunan Ismail. Dari Taurat ada beberapa isyarat yang dapat dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi di antara nabi-nabi. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang dinobatkan oleh Tuhan itu akan timbul dari saudara-saudara Bani Israel, tetapi bukan dari Bani Israel itu sendiri. Adapun saudara-saudara Bani Israel itu ialah Bani Ismail, ras Arab, sebab Ismail adalah saudaranya yang lebih tua dari Ishak bapak Nabi Yakub. Dan Nabi Muhammad SAW sudah jelas adalah keturunan Bani Ismail. Kemudian dalam kitab Kalnes terdapat kata, yang seperti engkau, yang memberikan arti bahwa Nabi yang akan datang haruslah seperti Nabi Musa, Nabi yang membawa syariat baru agama Islam, yang juga berlaku untuk bangsa Israel. Kemudian diterangkan lagi bahwa Nabi itu tidak sombong, sejak sebelum menjadi Nabi. Sebelum menjadi Nabi beliau sudah disenangi orang, terbukti dengan pemberian gelar oleh orang Arab kepadanya, Al-Amin, yang artinya, orang yang dipercaya. Jika beliau orang yang sombong, tentu beliau tidak akan diberi gelar yang amat terpuji itu. Setelah menjadi nabi beliau lebih ramah dan rendah hati. Umat Nasrani menyesuaikan nubuat itu kepada Nabi Isa di samping mereka mengakui bahwa Isa mati terbunuh di salib. Hal ini jelas bertentangan dengan ayat nubuat itu sendiri. Sebab nabi itu haruslah tidak mati terbunuh. Disebutkan pula bahwa Tuhan telah datang dari Bukit Sinai, maksudnya memberikan wahyu kepada Musa dan telah terbit bagi mereka di Seir, Ulangan I-1-8, maksudnya menurunkan kepada Nabi Isa wahyu, serta gemerlapan cahayanya dari Gunung Paran, maksudnya menurunkan wahyu kepada Muhammad SAW. Paran Faron adalah nama salah satu bukit di Mekah. Dalam Yohanes Sif, 16, XV, 26 dan Si-7 disebutkan nubuat Nabi Muhammad SAW sebagai berikut, maka adapun apabila telah datang Periklitos, yang aku telah mengutusnya kepadamu dari Bapa, roh yang benar yang berasal dari Bapa, maka dia menjadi saksi bagiku, sedangkan kamu menjadi saksi sejak semula. Perkataan, Periklitos, adalah bahasa Yunani, yang artinya sama dengan Ahmad dalam bahasa Arab. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Dan ingatlah ketika Isa putera Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad Muhammad Eshsaf." Ayat 6. Demikianlah sekalipun ada bagian Taurat dan Injil yang diubah, ditambah, dan dihilangkan, juga masih terdapat isyarat-isyarat tentang kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Itu pulalah sebabnya sebagian ulama Yahudi dan Ibrani yang mengakui kebenaran berita itu segera beriman kepada Muhammad dan risalah yang dibawanya, seperti Abdullah bin Salam dari kalangan Yahudi, Tamim ad-Dari dari kalangan Nasrani. 3. Nabi menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang berbuat mungkar. Perbuatan yang ma'ruf ialah perbuatan yang baik, yang sesuai dengan akal sehat, bermanfaat bagi diri mereka sendiri, manusia dan kemanusiaan serta sesuai dengan ajaran agama. Sedangkan perbuatan yang mungkar ialah perbuatan yang buruk, yang tidak sesuai dengan akal yang sehat, dan dapat menimbulkan mudarat bagi diri sendiri, bagi manusia dan kemanusiaan. Perbuatan ma'ruf yang paling tinggi nilainya ialah mengakui keesaan Allah, dan menunjukkan ketaatan kepadanya, sedang perbuatan mungkar yang paling buruk ialah menyekutukan Allah SWT. 4. Menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Yang dimaksud dengan yang baik ialah yang halal lagi baik, tidak merusak akal, pikiran, jasmani dan rohani. Sedangkan yang dimaksud dengan buruk ialah yang haram, yang merusak akal, pikiran, jasmani dan rohani. 5. Menghilangkan berbagai beban dan belenggu yang memberatkan. Maksudnya ialah bahwa syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi beban yang berat seperti yang dipikulkan kepada Bani Israel. Umpamanya mensyariatkan membunuh diri atau membunuh nafsu untuk sahnya tobat, mewajibkan qisas pada pembunuhan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, tanpa membolehkan membayar diat, memotong bagian badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggunting kain yang terkena najis, dan sebagainya. Sesuai dengan firman Allah SWT. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Al-Maidah ayat 6. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, "Berilah kabar gembira dan janganlah memberikan kabar yang menakut-nakuti,
mudahkanlah dan jangan mempersukar, bersatulah dan jangan berselisih. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya kepada Bani Israel telah diisyaratkan hukum-hukum yang berat, baik hukum ibadah, maupun hukum muamalat. Kemudian kepada Nabi Isa disyariatkan hukum ibadah yang berat. Sedang syariat Nabi Muhammad SAW, sifatnya tidak memberatkan, tetapi melapangkan dan memperingan tanggungan, baik yang berhubungan dengan hukum-hukum ibadah maupun yang berhubungan dengan hukum-hukum muamalat. Allah menerangkan cara-cara mengikuti Rasul yang telah disebutkan ciri-cirinya, agar bahagia hidup di dunia dan di akhirat nanti, ialah beriman kepadanya dan kepada risalah yang dibawanya, menolongnya dengan rasa penuh hormat, menegakkan dan meninggikan agama yang dibawanya, mengikuti Al-Quran yang dibawanya. Sumber, kemenak.go.id